Oke, hello. Saya baru pulang dari taman, panas sekali. Oke, mari kita pull your chart. Gold ya, ini gold. Berikan aku 1 menit untuk bikin analisis, oke? Lupakan dulu ini, ini. Or, I'll make it better for you guys. Biar lebih nice. Karena ini 2 menit sama 5 menit. Lupakan aja dulu ya. Kita fokus di sini. 15 menit juga nggak perlu. Mari kita ke 4 hours. Oke. Ini 1 jam, guys. Oke. Berikan aku 1 menit untuk membuat analisis saya. Jadi kita ada di 3.300 di level sini ya. Jadi let me see this. Lebih bagus begini ya. Lebih rapi. Let me see this option. Excuse me. Oke. Perfect. Saya tidak suka ada abu-abu hitam. Aku suka yang plain hitam. Jadi yang saya perhatikan di gold consolidation ya. Ini termasuk consolidation Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini termasuk consolidation bagi saya ya. Consolidation. Namun jika kamu perhatikan ini titik-titik tertentu atau key level sangat respecting, alias dia menyentuh area-area penting. Jadi karena minggu ini banyak sekali news ekonomi, kamu bisa cek nanti di Bloomberg, banyak sekali data-data pada minggu ini. Jadi yang saya perhatikan, kita gold akan masuk akal jika ada momentum atau movement yang besar di minggu ini dengan berita-berita atau news-news dari data-data yang akan keluar pada minggu ini, oke? Jadi yang saya perhatikan 3.300 saya bikin dulu ya. Ini key level yang saya perhatikan di gold. Sekitaran 3.306, 3.000, pokoknya 3.000-an lah, 3.300-an lah saya bilang ya. Left. Oke. Kemudian kita ada level 3.552 atau 3.350. Ini menjadi key level penting pada minggu ini. Dan jika kita rally up, jika kita selalu melihat, sorry guys, oh my god, bahasa saya. Jika kita melihat market situasi pada minggu ini, maka ini level yang akan kuperhatikan. Kemudian kita ada room naik ke 3.000, bahkan ke sini 3.400-an. Jadi tidak perlu perfectionist guys, ini sekitaran 3.400, 401 gitu. Dan let's see. Oke. 3.400
Kamu lihat ini ya, left, ini juga level-level penting, dan 3458 di sini. Nah, ini yang akan kulihat untuk minggu ini. By the way guys, untuk minggu ini ya, bukan untuk besok. Tidak mungkin kita terbang dari sini sampai ke sini besok. No, mungkin aja kita consolidation sebentar atau beberapa hari. Seperti yang Anda tahu, nggak mungkin consolidation terus, ya kan? So, kamu bisa memahami struktur market ini, atau jika kamu balik ke 1 minggu yang lalu, apa yang terjadi di 1 minggu ini? Seperti yang kamu lihat, aku sering memberikan analisis tiap minggu seperti ini. Jika dia breakthrough di sini, jadi ini basicnya guys. Jadi, saya punya skenario sama aja. Lalu, jika under 3.300 ini, kita tidak bisa hold atau dia akan lepas, maka kemana kita? Ke 3.272 di sini. Dari mana? Dari sini dong. Look at this. Oke, dari sini. Lalu kemana? Ke sini. Dan jika kamu perhatikan, to the left, kena semua ya kan di sini. Jadi nggak perlu yang sangat perfectionist. Dan jangan bikin support resistenmu atau levelmu itu setiap ada. Ambil aja yang sangat obvious. Jadi bikin level itu yang di level-level yang sangat jelas aja gitu loh guys. Jadi basically ini akan menjadi key untuk minggu ini. Oke, 3.270 atau 71, 72 itu masih sangat di daerah sini masih sangat relevan ya. Atau di sini nih. Wait a minute, what the heck? Oke. Atau di sini, ini juga masih valid. Ini masih sangat valid. Cuman seperti yang saya bilang, jangan perfeksionis. Remove, ini pun bisa. Oke, atau ini pun bisa. Ya, 3.273. Jadi kalau dia terlalu dekat, saya remove satu. Kita remove dulu ini. Oke? Basically begitu, guys. Kamu nggak heran lagi sih kalau kamu udah sering di channel saya, ya begini aja. Kemudian 3.225. Ini juga key level yang penting ya. Oke. Ini juga key level sih aku bilang ya. Dari sini. Kemudian di sini guys. Ya, begitulah. Oke, karena ini tidak ada lagi support di sini, maka kamu melihatnya ke sini. Look at that. 3178. 7978 something around here. And even this one. 3145. Oke. Ini juga apa namanya? Key level yang penting. Ini juga sangat valid. Ya. Oh kan? Valid, cuman seperti yang aku bilang, ambil yang sangat jaraknya sangat tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jadi sangat realistis lah. Karena gini loh, tidak mungkin pergerakan market itu dalam satu hari berapa banyak poin gitu ya kan. Misalkan
Jika kita melihat dia rally up besok, maka yang kita lihat itu adalah bagaimana dibuka nanti, gimana sih reaksi market di sini, kan gitu loh. Dan kita perhatikan movementnya ke sini, gitu. Jadi ibaratkan dari 52 ke 401 itu masih relevan. Seperti yang kamu lihat di sini, dari 334 ke 292 kan masih sangat relevan atau sangat-sangat logika jaraknya gitu loh guys. Begitu juga sebaliknya, jika dia jatuh maka kita melihat ke titik-titik atau level-level ini gitu loh guys. Oke. So ya, itu yang saya perhatikan di gold ya. Yang saya perhatikan di gold hari ini, skenario-nya begitu. Sangat simpel kan guys? Sangat-sangat simpel. Makanya aku bilang, saya udah menghabiskan beribu-ribu video, saya nonton, saya pelajari, otak saya sampai bengkak. Namun at the end of the day, saya melihat semua itu apakah berguna? Berguna sih, bukan nggak berguna. Namun, lagi-lagi saya bilang di sini, at the end of the day, simplify is the best when it comes to trading. Semakin simple kau membuat gaya tradingmu, semakin bisa kamu melihat mana yang terpenting di tradingmu. Kalau saya bilang pemahaman price action, candle analysis, kemudian indikator saya tidak pakai. Sudah aku bilang kalau kamu melihat kadang ada indikator, ya aku akan pilih trendline begini. Atau 9 exponential moving average gitu loh guys. So mari kita tarik dulu ini. Itulah key level yang saya perhatikan di gold. Oke. Sesimpel itu skenario saya di setiap trading saya. 1 jam lagi udah buka, tapi hari Minggu volumenya kadang gap up atau gap down. So yang saya perhatikan di sini, kemungkinan kita akan hit ini nanti kalau buka ya. Tapi saya nggak interesting sih untuk trading pada saat ini. Ke sini dulu. Jadi makanya time frame yang kecil begini adalah time frame yang untuk memanage trading saya, di mana saya exit, di mana saya enter gitu. Jadi skenario-nya begitu loh guys. So mungkin aja kita buka di sini, and then we may go there, or maybe go down. You know, you will see. Makanya aku bilang kalau ada yang bertanya, gimana trading untuk gold hari ini? Bisa aja saya bikin prediksi saya di saat ini, namun di 1 jam kemudian ini bisa berubah. Memang harusnya begitu. Jadi kamu jangan terlalu harus bikin analisamu sendiri. Karena di saat dia nanti buka, di saat trading ini nanti buka, ini bisa aja berubah situasi. Jadi trade the price, trade chartmu. Jangan bermulu, oh oke, ini levelnya. Jangan. Jadi kamu harus mampu untuk adaptasi di price yang chartmu berikan. Oke guys, so inilah yang saya perhatikan di gold. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Harus. Oke, so basically 3.300 adalah key level yang sangat penting buat saya di gold ya. Jadi kalau dia lepas ke atas, maka 3.350. Oke, kita perfeksioniskan dulu ininya, nomornya. Psikologi levelnya ya.
maka 3.400, you know. Jadi 3.350 ke sini itu masih sangat logik, and then 3.450-an sih, bukan 58. I don't know how it can be. Karena kalian tahu sendiri gimana. Oh God. Oke. There you go, guys. Semoga membantu ya. Itulah level-level yang saya perhatikan di gold. 273 ini kalau dia ke bawah ini, oke. Kalau dia lepas dari sini lagi ya, ini yang merah ini. Kemudian wait a minute. 3273 ini terlalu, wait a minute guys. Oke, ini masih valid loh. 32. Ya ini sih masih valid ya. Ini masih valid ini di sini. Oh, the heck. Oke. Mungkin di sini. Oke guys, di sini dia masih valid. Ini masih valid loh. 3256. Ya. Inilah level-level yang penting untuk gold. Saya tidak suka ini. Saya tidak suka level saya di sini. Coba kita rapikan dulu. Ini valid, ini valid. Ya. Terlalu banyak. Jadi mata saya kayak kebanyakan saya tidak suka. Dan kamu bisa adjust ini sesuai pergerakan market. Jadi kamu selalu lihat, oke, mana level-level penting di sebelah kiri. And then kamu wanti-wanti di sini untuk take your profit atau moving your stop loss. You know what I mean? Oke guys, inilah level-level pada minggu ini. Oke. Jadi good luck. Ini level untuk membeli, ini level untuk menjual. Oke. Good luck. Bye.